Saya Denny Kusuma dari Kota Bandung. Hari-hari saya mengajar sebagai dosen ekonomi di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Di samping itu saya memiliki hobi melestarikan sejarah Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan radio-radio antik atau radio tabung era sebelum tahun 1970. Bagaimana awal mula cerita Bapak bisa tertarik untuk mengkoleksi radio-radio antik? Oke, saya sendiri sebetulnya kebetulan lahir di era tahun 70-an, yang mana pada saat saya kecil memang hiburan kita hanya ada radio. Radio pada saat itu bagi kami adalah sarana pemersatu keluarga, di mana kita sekeluarga berkumpul mendengarkan radio, acara-acara favorit musik, ataupun acara wayang, atau acara drama yang acara bola yang tanpa kita melihat, tapi seolah-olah kita sedang berada di lokasi itu. Hal tersebut menjadi kenangan indah bagi saya, sehingga saya ingin mengingatkan memori di masa itu. Ditambah lagi kebetulan saya berpikir bahwa kalau sampai di Indonesia tidak ada yang melestarikan radio-radio tua, radio-radio bersejarah, nanti takutnya anak cucu kita lupa, dan akhirnya mereka nggak tahu bahwa sejarah radio itu pernah ada di Indonesia. Pak Denny bisa tolong ceritakan sedikit tentang koleksi radio, dari yang paling unik, yang paling bersejarah, atau yang paling tua gitu ya Pak. Tipe-tipenya, kemudian cerita di baliknya, boleh diceritakan Pak? Oke, jadi radio ini memiliki sejarah yang panjang. Dari mulai sebelum tahun 1900 sudah ada penemuan-penemuan yang berkaitan dengan radio, dimulai dengan Hertz yang menemukan gelombang, sampai dengan Tesla yang menemukan arus AC/DC, sehingga keluarlah alat-alat hiburan, salah satunya radio. Saya mengkoleksi dua sejarah dunia yang mencatat sebagai penemu radio. Yang pertama, ini kebetulan ada di sini, saya menyimpan, melestarikan radio Marconi. Kenapa Marconi saya harus simpan? Karena Eropa menyatakan bahwa penemu radio adalah Marconi, dan dunia pun masih ada yang mencatat Marconi. Nah, sementara kalau Amerika menyatakan bahwa penemu radio adalah Tesla, Nikolai Tesla, dia sejarah dunia sebagai penemu radio. Nah, oleh karena itu saya simpan dua-duanya nih sebagai pembanding radio yang pernah ada yang awal-awal diciptakan, yang menemukan radio pada awalnya. Kalau Indonesia sendiri yang unik, saya simpan radio Ralin. Radio Ralin ada di sini kebetulan. Ini Ralin tuh saya memang paling favorit. Ralin. Ini 3 yang besar, karena Ralin besar memang udah langka. Dulunya juga memang, ya kita bayangin rumah zaman dulu, kalau rumah kecil nggak mungkin dia punya radio segede gini kan. Nah, jadi ini memang udah dari dulunya juga sudah dimiliki orang-orang yang cukup berada, karena harganya juga dulu cukup mahal. Nah, ini saya koleksi radio ini, saya lestarikan karena memang asli diproduksi di Kota Bandung. Belanda membawa pabrik radionya Philips daripada Belanda, dibawa ke Indonesia, dan pabrik pertamanya adalah di Kota Bandung. Awalnya pabrik tersebut bernama Philips dan sudah dipasarkan di Indonesia lama. Lalu ada perubahan dari pemerintah yang meminta pabrik-pabrik yang bernama asing untuk dinasionalisasikan. Akhirnya Philips berubah menjadi Ralin. Ralin sendiri singkatan dari Radio Listrik Indonesia. Dan radio ini kebetulan berada di Kota Bandung, di tempat di mana saya lahir dan tinggal. Saya merasa berkewajiban melestarikan Radio Ralin karena ini adalah bagian dari sejarah kota saya juga gitu. Dimana sejarah dulu mencatat bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia disuplai dari Bandung melalui Ralin. Ralin itu ada 2 pabrik di Bandung Radio, lalu di Surabaya Bohlam Lampung. Nah, ini Philips ini juga cukup unik, dipanggilnya Philips Gatot Kaca karena ini seperti lambang Gatot Kaca. Padahal ini kan sebetulnya cuma penentu arah angin. Ini semua mesinnya masih orsinil, yang bisa dihidupkannya hanya setelah jam 12 malam sampai jam 3 karena gelombang pada saat itu lagi sepi. Nah, ini Siegfried, radio Jerman. Nah, ini juga langka nih, His Master Voice. Karena His Master Voice ini pabrik di Inggris yang dia spesialisnya memproduksi gramafon sebetulnya dengan piringan hitam.
Tapi beberapa tahun dia sempat mengeluarkan radio, hanya sebentar sekali dia mengeluarkan radio, his master voice. Di Siegfried juga Jerman, nah ini Grundig, ini salah satu favorit saya karena suaranya salah satu suara yang enak. Jadi radio ini kadang-kadang besar tapi suaranya nggak besar. Ada radio besar yang suaranya kecil. Nah ini juga langka, ini Tonfang, ini dari Jerman juga. Ini radio langka, Jerman. Suka dukanya Bapak mengkoleksi radio, terus mungkin sedikit tips dan trik dari Bapak untuk pencinta radio lawas, kalau ngerawat radio tua itu kayak gimana? Suka dukanya sebenarnya antara keinginan yang terlalu menggebu dengan keterbatasan kita dari segi waktu dan juga dari segi pendanaan ya. Untuk mengumpulkan radio sebanyak ini, kita harus menyisihkan tabungan yang cukup lumayan juga gitu ya. Jadi intinya kita perlu biaya yang tidak sedikit untuk melestarikan radio-radio ini. Itu dukanya ya sebenarnya, duka dan tantangan bagi kita gitu. Juga mencarinya. Ketika saya pengen satu radio yang saya sangat pengen karena dapat cerita, referensi bahwa radio tersebut juara, terus nyari nggak ada gitu. Nyari di online nggak ada, minta ke teman-teman nyari nggak ada. Itu sebenarnya tantangan dan duka yang terberatnya. Tantangan selanjutnya setelah semua ini ada adalah perawatan. Jadi merawat radio ini tidak mudah gitu, perlu ekstra, perlu telaten, perlu apik, dan apalagi ketika mendapati radio yang tiba-tiba mati, yang tadinya hidup menjadi mati, atau yang kita dapat memang dalam kondisi mati, untuk menghidupkannya perlu teknisi yang handal dan paham. Tidak semua orang bisa memperbaiki radio tua ya, apalagi sekarang radio ini sudah tidak ada, jadi kita panggil radio tabung ya. Radio tabung ini tidak semua orang bisa memperbaiki. Di Kota Bandung sendiri kalau tidak salah hanya ada 2 orang yang bisa, di Jakarta 1, di Jogja ada sekitar 2, ya jumlahnya sangat sedikit lah. Itu sebetulnya duka yang paling berat buat kita ketika radio kita tiba-tiba mati dan mencari yang menghidupkannya tidak ada. Kalau bicara suka, tidak sebanding dengan dukanya. Hal yang paling kita sukai dari radio ini, kalau menurut saya membaginya ada beberapa hal ya. Yang pertama ini, radio ini indah dilihat. Jadi kalau dilihat tuh radio itu indah, karena bentuk tersebut tidak pernah keluar lagi di produk-produk sekarang kan. Bentuk dia kotak, ada yang ujungnya bulat, ada yang kotak kecil, ada yang kotak besar, dan tidak pernah ada lagi bentuk yang seindah itu. Jadi kalau dipajang di ruang tamu bagus, dipajang kalau kita bawa ke event juga bagus, kita pajang di ruang kerja juga tetap terlihat bagus radio itu. Yang kedua, menurut saya sukanya itu keindahan mendengar. Jadi suara radio tua ini beda. Jadi radio bikinan Jerman dengan Belanda dengan bikinan Indonesia dengan bentuk yang sama aja suaranya beda. Sama-sama satu pabrik, Philips dengan Philips pun suaranya beda. Jadi ada suara yang berbeda yang tidak bisa kita ceritakan ya, kita memang harus mendengar. Ada suara dengan gelombang radio yang sama aja suaranya beda. Dan suka yang paling nikmat menurut saya adalah saya tiba-tiba banyak teman. Tiba-tiba ada yang datang lah dari Turki, kemarin dari Spanyol datang ke sini. Terus ya teman-teman dari Jakarta, dari Bandung sendiri datang ke sini hanya untuk berdiskusi, menikmati radio-radio tua. Dan saya kebanyakannya didatangi juga oleh teman-teman yang kebetulan secara usia mengalami radio ini. Dia datang sini cuma pengen dengerin Kang, dengerin di sini, ambil ngopi, udah mungkin 1-2 jam mereka udah pulang. Mereka rasanya udah nikmat sekali mengenang masa tahun 70-80 yang sekarang udah dia nggak bisa dapetin suasana itu. Nah itu, ya kalau boleh jujur sih yang terakhir suka paling, akhirnya sebenarnya suka investasinya. Radio yang kita pernah beli 500.000 bisa kejual 5 juta. Radio yang kita beli 5 juta terjual 25 juta. Itu sebetulnya suka yang paling ininya. Ya saya nggak munafik, saya akui hal tersebut ternyata ngumpulin radio. Kalau pas radio yang dibeli sebenarnya itu di situ ada nilai investasi. Itu mungkin. Ingin lebih banyak tahu tentang radio-radio antik, kamu semua harus datang tanggal 9 sampai 18 Desember 2022 di acara Alam Sutra Audio Fest, pameran radio antik dan barang-barang antik lainnya di area Vintage Web, Broadway, The Flavor Beast. Sampai jumpa di Alam Sutra, guys.